Cerita kali ini jujur serem banget buat aku sendiri karena di rumahku ini untuk masuk ke rumah aku butuh naik lift. Nah, buat polo-polo yang sering naik lift, mungkin ini bisa jadi cerita yang menyeramkan dan membuat bulu kuduk polo-polo berdiri setiap kali naik lift. Oke, jadi langsung kita mulai. Cerita yang tak bawakan kali ini adalah cerita pengalaman Bapak Jinsu. Pada hari itu, Pak Jinsu baru dipromosikan alias naik jabatan. Jadi karena senang, akhirnya dia pergi minum-minum dan makan-makan bareng rekan kerjanya. Setelah makan-makan, minum-minum, nah hatinya itu udah gembira banget. Dia nggak sabar segera pulang untuk bertemu keluarganya. Jadi dengan hati yang begitu gembira, dia pulang ke rumahnya. Sesampainya di lobi, Pak Jinsu langsung menekan tombol lift untuk naik ke rumahnya. Nah, waktu itu tertulis di liftnya itu, bahwa liftnya lagi ada di lantai basement 3, jadi harus naik ke lantai lobby dulu, dan rumahnya Pak Jinsu ini ada di lantai 16. Tidak lama setelah itu, liftnya pun datang, dan Pak Jinsu langsung menaiki lift itu. Seketika naik, Pak Jinsu merasakan kayak liftnya itu dingin banget, tapi Pak Jinsu mikir, oh mungkin karena tadi aku habis minum, atau AC di liftnya hari ini agak dikencengin, jadi ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Setelah naik, Pak Jinsu langsung menekan tombol lantai 16. Nah, liftnya ini udah mulai naik. Tiba-tiba liftnya ini berhenti di lantai 5. Di lantai 5 berhenti ting. Nah, Pak Jinsu ini sedikit mabuk, tapi dia langsung kayak buka jalan gitu buat orang yang mau naik ya. Pintunya buka. Loh, tapi ternyata nggak ada orang di luar. Terus Pak Jinsu mikir, oh biasa lah ya, kadang ada orang udah neken, tapi mungkin kelamaan jadi naik tangga atau gimana gitu. Akhirnya pintunya ditutup. Terus naik lagi. Nyampe di lantai 6. Ting, pintu terbuka, tapi sekali lagi tidak ada siapa-siapa. Pak Jinsu ini udah mulai jengkel karena kadang ada anak-anak yang suka neken tombol di setiap lantainya biar liftnya itu pelan gitu loh. Jadi Pak Jinsu sudah mulai mangkal, tapi ya gak apa-apa lah, mungkin anak kecil gitu. Naik lagi, lantai 7, berhenti lagi, ting, pintunya buka. Pak Jinsu akhirnya agak teriak, kalau kamu ada yang main-main, udah jangan main-main ini. Oh ini orang mau pulang kok malah diganggu. Udah bilang kayak gitu, langsung Pak Jinsu neken tombol tutup itu, ting 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 gitu, pintunya tutup, jebret. Naik, berhenti lagi di lantai 8, ting gitu. Pak Jinsu udah mau teriak, kalau kali ini buka lagi dan nggak ada orang, teriak gitu. Ya udah siap-siap. Waktu dia mau teriak, ternyata ada anak kecil yang terlihat usianya sekitar 6-7 tahunan gitu, dan berdiri di depan lift, diem gitu. Pak Jinsu yang awalnya mau marah-marah pun kayak merasa agak serem gitu loh, kok anak ini diem banget, tenang, padahal ya udah malam gitu. Pak Jinsu akhirnya tanya, kamu mau naik lift nggak? Digituin. Tapi anak itu tidak menjawab apa-apa. Akhirnya Pak Jinsu kayak, kamu nggak mau naik ya? Yaudah tak tutup pintunya. Pintunya ditutup, ting gitu. Pas mau nutup gini, tiba-tiba buka lagi. Jadi anaknya neken tombol lagi. Pak Jinsu marah. Kamu ya yang dari tadi neken-neken tombol dari lantai 5, 6, 7 itu kamu semua ya? Oh ini nggak boleh kamu gini nih, mengganggu fasilitas umum nih. Ini ada CCTV loh, rekam semua. Kamu kalau kayak gini nanti bisa kena hukuman kamu. Wes, kamu mau naik nggak? Nah, bilang gitu Pak Jinsunya. Anaknya tiba-tiba bilang kayak gini. Oh, saya mau naik setelah mama saya naik. Wah, kok mulai ngeri ya cerita ini. Aduh, karena rumahku ada liftnya. Pak Jinsu itu langsung nengok belakangnya, tapi nggak ada orang gitu loh. Dan Pak Jinsu ini mulai ngerasakan kayak ada yang nggak bener gitu. Akhirnya Pak Jinsu ini agak merasa takut dan langsung menutup pintu lift itu biar segera naik ke rumahnya di lantai 16. Langsung kayak berharap, aduh cepetan naik wis, deg-degan aku wis, nggak nyaman banget. Dan ternyata liftnya tidak berhenti di lantai 9 dan 10. Tetapi di lantai 11 tiba-tiba lampu liftnya mati. Gitu. Dan seketika itu Pak Jinsu langsung meraba-raba tombolnya. Soalnya Pak Jinsu itu berdiri di bagian depan lift gitu. Tahu kan ada pintu, terus di sini ada tombol. Nah berdiri di sini. Nah dia itu langsung ngeraba emergency. Pas emergensinya mau dipencet, untungnya lampunya itu nyala kembali. Jadi Pak Jinsu kan gitu. Dan polo-polo tahu kan ya, lift itu kan gitu, tapi kelihatan pantulan kan ya. Nah lampunya nyala. Dia lihat di pintu, karena dia berdiri di depan. Dan dia melihat sesuatu gitu, kayak ada tangan. Nah kan dia ngelihatnya bukan belak-belakan gini, kayak ngelihatnya itu sedikit serong gini kan.
Pak Jinsu itu udah mulai ngeri dan gak berani noleh. Dan cuman bisa berharap segera nyampe di lantai 16. Aku deg-degan ya. Aku yang cerita kok aku yang deg-degan ya Bre. Pokoknya udah kayak gitu, Pak Jinsu itu udah ngerasa dia itu nggak sendiri di lift. Dan tiba-tiba liftnya berhenti lagi di lantai 14. Di situ Pak Jinsu udah hampir semaput. Karena seketika pintunya buka, anak perempuan yang tadi ada di lantai 8 itu pindah ke lantai 14 dan berdiri di depan itu. Dan setelah itu anak itu bilang, oh sekarang mamaku udah naik, jadi aku mau naik liftnya. Aku yang cerita, aku deg-degan ya Bre. Di situ akhirnya Pak Jinsu udah nggak kuat lagi dan langsung keluar lari dari lift itu dan menuju tangga untuk naik ke lantai 16. Jadi dia udah nggak mau naik lift lagi, dia naik 2 lantai. Udah lari sampai di depan rumahnya, dia melihat seorang perempuan rambutnya terurai panjang bersama anak kecil yang tadi ada di lantai 8 dan 14 itu tadi. Dan seketika dia lihat baik-baik, keduanya mulai noleh menghadap ke Pak Jinsu. Akhirnya Pak Jinsu itu dari lantai 16, dia nggak berani masuk rumahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk lari kembali turun ke lantai 1 menggunakan tangga. Dan waktu dia lari ke bawah, yang satu suara high heel, tok 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 gitu, yang satu sepatunya anak kecil. Pak Jinsu udah lari dan hampir jatuh, tapi untungnya Pak Jinsu berhasil nyampe di lantai 1 tanpa jatuh ataupun cedera. Ya dia itu masih dikejar, akhirnya dia keluar dari apartemen itu menuju pos satpam yang ada di apartemen itu. Sampai di situ dia langsung ketok pintunya, kayak gini. Tapi nggak ada siapa-siapa ternyata. Dan dia noleh melihat kayak pintu masuk gedung apartemen melalui jendela pos satpam gitu ya. Jadi ini apartemen, di sini ada pos satpam kecil kan. Nah dia itu lari ke sini terus ngetok, nggak ada, terus dia melihat melalui jendelanya gitu loh menuju apartemennya. Aku deg-degan ya sih. Dan akhirnya dia melihat kembali ke arah gedung apartemen. Dan ternyata cewek dengan rambut panjang terurai beserta anak kecil yang tadi itu masih ada di depan pintu depan dan melotot memandang Pak Jinsu. Pak Jinsu itu udah deg-degan setengah mati karena nggak ada yang bisa bantu. Tiba-tiba ada yang pegang. Dan untungnya itu adalah Pak Satpam. Dan ternyata karena Pak Satpam, Pak Jinsu menceritakan apa yang udah terjadi. Dan Pak Satpamnya bilang gini, wah Bapak mungkin karena minum Pak, Bapak ingatannya mungkin agak nggak tepat ini. Udah saya antar rumah aja Pak gitu. Nah Pak Jinsu bilang, ya Pak, saya diantar rumah, tapi saya yakin ini bukan karena saya mabuk atau gimana. Saya minumnya tuh nggak banyak, bilang gitu. Akhirnya Pak Jinsu udah diantar ke rumah dan dia nyampe di rumah. Tapi lampu di dalam rumahnya itu nyala semua gitu. Tapi istri dan anaknya ada di rumah. Terus saya tanya, loh kok lampunya dinyalakan semua ini kenapa gitu. Istrinya cerita, biasanya kan kalau kamu pulang kan kamu langsung buka pintu tuh. Tapi nggak tahu kenapa tadi itu ada yang ngebel. Nah, seketika ada yang ngebel, aku lihat lewat layar interphone, kayak gitu ya. Mana? Nah, kayak gini kan ada layarnya. Jadi kalau ada yang ngebel kelihatan ya. Nah, di situ ada orang yang sengaja kayak dekatkan mukanya. Dan tak lihat rambutnya panjang, bola matanya pun putih, gak ada hitamnya. Nah, jadi aku agak takut. Habis gitu tiba-tiba ada suaranya orang lari, sama orang lari pakai heels, sama anak kecil lari. Istrinya bilang gitu. Istrinya nambahkan, habis itu dia langsung nelpon pos satpam sama HP-nya Pak Jinsu, tapi nggak ada yang angkat. Nah, jadi kan orang yang dilihat Pak Jinsu ini juga ternyata ngebel rumahnya dan istrinya melihat ya toh. Akhirnya mereka berdua ini nggak bisa tidur dan keesokan harinya, seketika matahari terbit, mereka berdua ini langsung ke pos satpam untuk ngecek CCTV-nya, kamera di dalam liftnya. Tapi yang terekam di dalam CCTV-nya itu berbeda. Di lift, Pak Jinsu sendiri yang menekan lantai 1, 5, 6, 7, 8, 11, 14, semua itu Pak Jinsu sendiri yang buka pintu sendiri, teriak sendiri. Jadi kayak beda gitu loh sama apa yang diingat oleh Pak Jinsu. Pak Satpam yang nunjukkan CCTV itu langsung bilang, bukan Pak, mungkin Bapak kemarin mabuk. Tapi kalau misalnya bapaknya itu mabuk, kok bisa istrinya juga melihat hal yang sama? Ya toh. Cerita kali ini kayak gitu, Rek. Aku pengen tanya kepada Polo-Polo. Kalau menurut Polo-Polo, kira-kira yang terjadi apa? Dan sebenarnya apa yang dilihat oleh Pak Jinsu dengan istrinya? Apakah mereka
kerasukan untuk sementara, atau apakah mereka hanya mabuk? Oke, jadi tuliskan di komen apa pendapat polo-polo. Oke, jadi gimana deh video kali ini? Serem nggak? Kalau serem bilang apa? Ring ding dong. Oke deh, jadi makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman kamu yang tinggal di apartemen atau yang ada liftnya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kok deg-degan dewi ya apa ya? Mereka berdua ini kebetulan noleh